Terhormat Profesor Haji Abdul Somad LC DISA PhD, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada yang terhormat Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik kain katun, dipakai wirid yasin. Saya tak bisa lagi berpantun, sudah dihabiskan orang Banyuasin. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan anak cucu kita generasi akan datang tetap menjaga tradisi berpantun ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Romo Kiai Haji Supartijo beserta seluruh keluarga besar Sekolah Islam Terpadu dan Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Hadir bersama kita Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bapak Bupati Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Kalau Tuhan menangkap ikan di kali, jangan ditusuk pakai peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Diaminkan orang juga. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tokoh masyarakat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala dan tak berkepala, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, soimin soimat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah SWT. Tidak lupa Ketua PCNU, insya Allah, yang tidak saya sebut namanya bukan saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Nurul Ilmi itu tiangnya ada 6, sama macam atap kita ini bisa tegak karena ada tiang. Berapa tiangnya? Hitung sendiri. Kalau tiangnya roboh, atapnya tumbang, betul? Maka Nurul Ilmi ini mesti kita jaga 6 tiang ini. Kira-kira 6 tiang ini bisa diingat baik-baik? Belum saya sampaikan. Mana mau ingat? Tiang yang pertama adalah yayasan. Yayasannya terdaftar di Menhub-Ham, Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan terdiri dari pembina, di bawahnya pengawas, di bawahnya pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Yayasan mesti sehat, yayasan mesti diaudit, yayasan mesti diperhatikan. Kita doakan yayasan yang menaungi Nurul Ilmi ini di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Supartijo, yayasan yang sehat dan diberkahi Allah SWT. Amin. Kita melihat dari orang itu sudah tahu dia sehat atau sakit. Saya melihat dari bangunannya, lihat dari kantornya, lihat dari ini, insya Allah yayasannya sehat ini, insya Allah. Sama juga saya yakin ini jamaah yang di depan saya ini sehat semua. Amin. Dari mana Ustadz tahu? Ini kan bulan puasa, mestinya semuanya ngantuk, tapi sehat. Malah saya curiga, jangan-jangan nggak puasa ini. Nggak boleh suuzon Pak Ustadz.
Ini semuanya sehat walafiat. Ada rapat berkala, ada pertemuan, keuangannya bagaimana dengan visi misi ke depan. Otak daripada sekolah, pesantren, lembaga pendidikan adalah yayasan. Yayasan jangan bertumpu kepada tokoh. Tokohnya meninggal, yayasannya bubar, betul. Tapi dia mesti membangun sistem. Rel kereta api sudah dibangun, lokomotifnya jalan. Walaupun masinisnya meninggal, kereta api akan tetap berjalan karena rel tidak akan mungkin bisa dirusak. Maka insya Allah saya yakin dan percaya Nurul Ilmi ini akan tetap berjalan sampai hari kiamat insya Allah, karena sistemnya sudah tertata dengan baik. Dari pembinanya, yang paling berkuasa di situ adalah pembina, tapi juga ada yang mengawasinya, mengontrol, menghitung, mengaudit, dan ada di sana ketua, ada keuangan, sekretaris, bendahara. Maka kalau ini bekerja sama, tidak bisa sendirian. Bisa hidup ini sendirian? Gak bisa. Jangan biarkan pembina sendirian. Nanti bisa jadi penyakit diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam pedas, asam bau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mesti saling tolong menolong. Gak mungkin pembina memikirkan sumur bor, tak mungkin. Jangan biarkan pembina memikirkan atap bocor, jangan biarkan pembina memikirkan. Alhamdulillah semuanya bekerja sama dengan baik. Bisa dilihat dari buku profil sampai tadi malam panitia, ustadz dan ustazah tidak tidur satu malam. Mudah-mudahan selesai acara ini bisa dibalas langsung tidur, tapi tetap bangun waktu buka puasa nanti. Jangan sampai bangunnya malam Idul Fitri. Mudah-mudahan pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara tetap sehat dan semangat untuk mengatur kelanjutan dari Nurul Ilmi ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah, itu tiang yang pertama. Tiang yang kedua adalah guru. Siapa tiang yang kedua? Guru. Siapa itu guru? Digugu dan ditiru. Dari mulai cara berpakaiannya, cara pakai jilbabnya kalau dia perempuan, cara ngomongnya, cara berjalannya kalau dia laki-laki. Kira-kira kalau saya datang tadi pakai kaos oblong, pakai celana jeans dan pakai helm, itu menurut ajaran Islam melanggar atau tidak? Kok melanggar? Enggak melanggar. Saya datang pakai baju kaos, pakai celana jeans, aurat saya tertutup, pusat sama lutut tertutup. Saya datang pakai helm, saya berdiri gini, hai guys. Tidak melanggar. Tapi sebagai seorang guru, maka itu kurang adab, kurang hormat. Saya tadi sebetulnya tidak mau berdiri di sini karena tidak hormat membelakangi tokoh masyarakat, Pak Kiai, alim ulama. Saya tadi maunya berdiri di sana, tapi pas saya mau berdiri, mimbarnya diangkat. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Sik, Jangan mantap. sampai nanti di komen orang di YouTube, Ustadz Somad ngomong adab, ngomong bicara tentang masalah sopan santun, dia sendiri membelakangi. Makanya saya tetap jaga adab saya. Sebelum saya berdiri di depan, saya keliling dulu mengangkat 10 jari untuk minta izin, minta maaf supaya diizin, dan semua mereka mengaku. Itulah maka saya berani ke depan. Kalau seandainya mereka tadi menggeleng, nggak mungkin saya berani. Ini namanya adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika moral. Bahasa Islamnya adalah akhlakul karimah.
Guru bukan cuma mengajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pulang dia ke rumah, habis itu sore-sore dia pergi ke pasar beli buka puasa, rambutnya basah, mengeringkan naik motor. Ditengok sama muridnya. Guru bukan cuma mengajar di kelas, tapi juga di rumah, di lingkungan dia sebagai guru. Ini guru di sekolah bukan main sopannya, tapi begitu ketemu sama murid sore-sore pakai celana pendek, hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam melutut begudis. Maka ini guru mesti dijaga, karena guru ditiru. Yang meniru bapak ibu guru bukan 1-2 orang. Berapa orang yang meniru? 900 orang pelajar, siswa, siswi, santri yang ada di Nurul Ilmi. Kenapa Ustaz setiap Nurul itu berhenti? Takutnya belok kemana-mana. Nurul Azhar, Nurul Yawaton, Nurul Yakin. Tapi sekarang kita sedang berada di Nurul Ilmi. Guru tidak bisa dibayar dengan uang, karena guru bukan karyawan laundry. Lalu yang dibayar itu apanya? Yang dibayar itu bukan ilmunya, karena ilmu tidak bisa dibayar. Yang dibayar itu adalah waktunya. Mestinya guru itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore bisa buka kebun kawin. Mestinya guru itu dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore dia bisa buka ruko, dia bisa jual empek-empek kapal selam. Tapi karena jiwanya mengajar, maka kita bayar waktunya. Jangan pernah berpikir membayar ilmu guru, ilmunya menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Kita doakan bapak ibu guru kita sehat walafiat, mendidik anak-anak kita semua insya Allah. Bapak boleh jenderal, ibu boleh dokter spesialis, bapak boleh pejabat, tapi untuk mendidik anak kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Betul? Ngaku semua. Saya kalau disuruh ceramah nggak sombong, nggak angkuh, karena Allah, insya Allah saya sanggup. Disuruh ceramah di lapangan sepak bola, siap. Yang penting mikrofonnya hidup. Disuruh ceramah di gedung olahraga, siap. Disuruh ceramah dimanapun, insya Allah badan sehat, umur panjang, siap. Tapi kalau disuruh ngajar anak sekolah, pernah saya diundang di TK. Ustadz Somad bisa datang ke TK? Siap, saya bilang. Saya sangka yang mau diceramahi wali murid. Sampai di TK saya tengok anak kecil semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Gak ada satupun yang peduli. Saya berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tetap ngobrol dengan sesama mereka. 5 menit saya ngomong, keadaan makin parah. Dalam hati saya ini kalau kuteruskan bisa hilang harga diriku. Akhirnya saya dapat ilham. Abdul Somad panggil pawangnya. Saya panggillah pawangnya ibu guru. Ibu guru bisa tolong saya maju ke depan? Majulah pawangnya, kecil aja. Berdiri dari depan. Anak-anak semua tepuk anak soleh. Anak soleh, jangan ribut, sayang papa, sayang mama, diam semua. Dalam hati saya kalau tahu gitu bagus saya sendiri tepuk anak soleh. Bukan masalah tepuknya Pak Ustadz, tapi ibu itu ada auranya, ada wibawanya, ada kepemimpinannya. Itulah yang tidak kita miliki. Ibu bapak orang kaya, duit banyak, jangan bangga. Contohnya mana? Bahwa orang tua nggak bisa mendidik anak. Waktu COVID kemarin, COVID, anak-anak nggak sekolah. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang nelpon kepala sekolah, tolonglah buka sekolah bu, kami sudah nggak sanggup dengan anak kami di rumah. Betul? Jangan sombong, jangan angkuh. Ini banyak orang yang tidak mengerti guru. Guru ini mereka sekolah S1,
tanyakan kepada pakar pendidikan kita. 84 berapa ya? 84 tahun umur beliau, tapi beliau masih konsen kepada pendidikan, karena mendidik itu adalah seni, mendidik itu adalah kenikmatan, mendidik itu adalah amal soleh. Maka orang yang ngajar dia tidak pernah pensiun. Mungkin dari dinas dia pensiun, dari kantor dia pensiun, tapi mendidik sampai mati. Makanya saya buat di Instagram saya, Abdul Somad, guru ngaji sampai mati. Saya tidak akan pernah berhenti mengabdi. Saya ingin di hari tua saya tetap mengajar anak-anak. Kalau nggak bisa lagi tablik akbar berdiri, suara nggak bisa menggelegar lagi, saya tetap ingin mengajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru kita juga semuanya menjadi guru-guru yang ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai jenderal, polisi, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pegawai, profesor, semuanya berhutang budi kepada guru. Yang nggak berhutang sama guru cuma satu, orang gila. Karena gila itu nggak perlu pakai guru, gila sendiri. Tapi yang lain pakai guru. Ini saya ceramah tausiah di Nurul Ilmi, pahalanya mengalir ke guru mengaji saya, ke guru SD saya. Saya baru tahu merasakan nikmatnya jadi guru setelah saya jadi guru. Hari berganti musim berubah, saya ceramah ke pulau, nyebrang dari pulau Sumatera sampai ke pulau terpencil. Tiba-tiba ada anak muda yang nengok saya terus. Dia tengok saya tengok dia. Saya tengok lagi, dia nengok lagi. Lama-lama dia senyum. Khawatir pula saya, jangan-jangan LGBT. Lama-lama dia mendekat. Wah, gawat ini. Terus dia tanya saya, Ustadz ingat dengan saya? Saya bilang enggak. Saya mahasiswa Ustadz dulu di Fakultas Tarbiyah UIN. Oh, murid saya. Iya. Terus ngapain kau di sini? Saya pulang mengabdi dan lulus PNS tugas di sini, Pak Ustadz. Disitulah baru saya rasakan nikmatnya jadi guru. Nikmat yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nikmat yang lebih manis dari es cincau. Nggak usah saya ceritakan. Teringat saya pantun Pak asisten tadi, siang-siang dia berpantun pula tentang air Selasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru Nurul Ilmi mendengar anak muridnya lulus di Sriwijaya, bahagianya melihat nanti anak-anaknya lulus S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Baru 10 tahun mereka baru masuk kuliah, tapi nanti di tahun 2025 mereka mulai masuk PNS. Mereka akan jadi bupati, gubernur, wali kota, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Di saat kita sudah tua, jumpa dengan mereka dan mereka mengatakan, saya murid Bapak dulu di Nurul Ilmi. Itu kebahagiaan yang luar biasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena memang kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai saya coba untuk merangkai kata untuk menceritakan rasa saya, belum tentu sama. Kenapa? Rasamu belum tentu rasamu. Tapi insya Allah Bapak Ibu guru akan merasakan nikmatnya jadi guru ini. Dan puncak nikmatnya jadi guru bukan di dunia. Kapan? Ketika kita mati meninggal dunia, mengalir pahala dari 900 para siswa siswi santri dari Nurul Ilmi. Bukan 1, bukan 20, bukan 25, 900. Dan di antara guru yang mendapatkan aliran pahala itu dari Nurul Ilmi, salah satu nama gurunya adalah Abdul Somad. Bapak Ibu setuju? Dari bunyinya seperti nggak setuju. Ini siapa? Abdul Somad. Pernah ngajar di Nurul Ilmi? Pernah, 1 kali.
tanggal 22 Ramadan 1446 Hijrah. Kata malaikat, walaupun sekali dapat juga aliran pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal. Sebetulnya itu cara saya supaya dapat amin dari Bapak Ibu semua. Tapi karena Bapak Ibu sedang puasa, memang aminnya nggak kuat nih. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Tiang yang keberapa sekarang? 3. Saya ingat. Saya cuma mau ngetes jamaah ini masih sadar atau tidak. Kalau jamaah yang masih sadar dia ingat 3. Tapi kalau jamaah yang udah mau pulang, terserahlah Pak Ustadz, mau 3 mau 5. Aku pun udah mau dari tadi mau pulang aja bawaan. Yang ketiga, nama tiangnya adalah wali murid. Wali murid lah yang memasukkan anaknya datang kemari ke Nurul Ilmi. Jangan wali murid datang kemari petantang petenteng nantang, mana guru, mana yang menjewer anak saya, mana yang nyubit anak saya, mana yang nyentel telinga anak saya. Hei wali setan, wali murid, kau pikir kau hebat sekali? Berapa rupanya kau bayar mereka? Apa yang sudah kau berikan untuk guru? Apa yang sudah kau berikan untuk yayasan? Kau sebenarnya yang paling wajib mendidik anakmu. Bapaklah yang mendidik anak, ibulah yang mendidik anak. Tapi karena bapak dan ibu sibuk, bapaknya wanita karir, bapaknya bisnismen, ibunya wanita karir, sosialita, akhirnya dia minta tolong sama Nurul Ilmi. Mestinya ibu sama bapak datang menyerahkan anak itu pakai akad. Assalamualaikum Ustadz Ustazah Nurul Ilmi, tolong kutitipkan anakku ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tolong kau jaga Qur'annya, jaga akidahnya, jaga ibadahnya, jaga akhlaknya. Ngomongnya jangan kuat gitu loh Pak Ustadz. Tolong Bapak Ibu guru Nurul Ilmi, tolong jaga anakku ini. Saya begitu saya panggil anak saya Misyan Hazik Abdillah. Hazik, sini. Baca surat pendek. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Waktu itu dia belum SD lagi, beberapa tahun yang lalu. Meleleh air mata saya. Dia belum SD, belum bisa baca Quran, tapi sudah hafal amma yatasaalun. Siapa yang membuatnya hafal? Itu adalah guru. Maka saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan guru itu, mau terima kasih. Sampai ke situ tak jadi, gurunya perempuan. Kita ini bukan apa-apa wahai wali murid. Ini ada bapak wali murid, sama saya pun wali murid juga. Anak saya sekolah, kemarin saya datang ke sekolahnya. Kata anak saya, Mbah, kata kepala sekolah, Babah mesti datang ceramah ke sekolah. Siap. Datang saya ceramah ke sekolah. Rupanya setelah saya telusuri, anak saya ini dapat tugas untuk menulis sebanyak 2 lembar 2 buku. Pilihannya 2, nulis atau ayahnya datang ke sini. Nah, akhirnya anak saya pandai, dirayunya saya, dibilangnya diundang kepala sekolah. Udah ceramah saya baru ketahuan. Akhirnya saya datang, nggak pakai mikir-mikir. Bisa Bapak datang ke sekolah? Siap, I'm coming. Langsung saya datang. Kenapa? Karena saya berutang budi kepada sekolah, berutang budi kepada guru. Begitu juga dengan bapak, dengan ibu. Mudah-mudahan bapak ibu semua bisa menghargai, memuliakan guru sehingga ilmunya berkah insya Allah. Amin. Dulu saya waktu SD, jangan bapak ibu sangka kami sekolah dulu macam anak sekarang. Dulu saya waktu SD pernah kepala saya ini diantukkan ke papan tulis. Allah,
Pulang ngadu sama mak ke rumah, mak tadi kepalaku diantukkan, mau ku tambah lagi. Begitu orang tua dulu. Anak-anak sekarang dilindungi oleh Komnas, Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ada guru yang diteror hanya karena menegur anak-anak berantem. Jangan berantem ya, sholat ya ngadu orang tuanya, orang tua kurang ajar. Itulah yang menyebabkan anak-anak ini juga menjadi kurang. Nggak ada saya ngomong gitu. Maka kalau kita belum mampu mendidik anak kita, saya tidak membenarkan pemukulan pada anak. Ada guru yang emosi di rumah, mau memukul istrinya nggak jadi karena dia persatuan suami takut bini. Akhirnya dilampiaskannya ke guru, itu tidak. Dilampiaskannya ke murid, itu tidak benar. Saya tidak membenarkan itu. Tapi dalam ajaran Islam, muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh salat. Wadribuhum fil ashrah, pukul waktu umur 10 tahun tak sembayang, pukul. Ada itu hadisnya, hadis sahih, tapi tidak bisa diamalkan sekarang. Tolong 10 jari ku angkat 11 sama kepala. Bapak Ibu di Nurul Ilmi, jangan kalian pukul murid kalian. Jangan gara-gara ceramah ini kalian sentil telinganya, kalian tempeleng. Besok datang komisi perlindungan anak nangkap. Kenapa pukul? Disuruh Ustadz Somad. Saya pun masuk juga kena jebloskan nanti. Kita saling bekerja sama. Tapi anak-anak ini lebih lama di sekolah atau di rumah? Jangan sampai di sekolah jilbabnya panjang, bajunya panjang, pulang dia ke rumah dilihatnya emaknya macam mak lampir, suster ngesot, nyiblorong, sundil bolong. Tapi kalau dipikir-pikir, hantu pun sopan. Hantu itu sopan. Cobalah tengok pocong. Ada pocong pakai rok mini? Enggak ada. Pocong itu tertutup semuanya dari ujung rambut ke ujung kaki. Kalau bolehlah ngomong pocong itu, aku aja nutup aurat. Kamu kok enggak sih? Sebenarnya yang hantu itu aku atau kamu? Anak ibu di Nurul Ilmi ini diajarkan akhlak, diajarkan jilbab. Yang laki-laki celana panjang. Jangan sampai dia pulang dilihatnya bapaknya, pusatnya nampak, lututnya nampak. Akhirnya dia panggil bukan papa, bukan ayah, hai Tarzan. Kita ini mesti mendidik anak kita, Bapak Ibu. Saya bertamu ke rumah jamaah malam-malam. Kebetulan hari Sabtu malam Ahad seperti malam ini. Tiba-tiba ada di situ salah seorang bapak, ibu, tamu juga sama macam saya. Nanya ke anak gadis SMA yang ada di rumah itu. Ini malam minggu ya? Iya. Kamu kok di rumah? Mari gini, nggak punya pacar. Lama saya mikir, ini tidak mendidik. Dia seorang ibu, dia seorang ayah. Mestinya dia yang mengatakan, kau mesti di rumah nak. Jangan hiraukan orang pacaran. Sampai masanya nanti akan datang lelaki yang soleh akan meminangmu. Laki-laki yang baik itu bukan bawa mawar, tapi bawa mahar. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saya tengok wali-wali murid bilang amin semua. Apa maksud kalian? Jangan lupa istri kalian nengok juga ke samping tadi. Awas kalian kena cubit nanti pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu siap jaga anak-anaknya? Siap. Bapak siap jaga anak-anaknya? Siap. Takbir. Allah. Itu kalau saya takbir berarti udah 40 menit saya ceramah. Itu takbir itu sebenarnya ngetes aja. Kalau takbirnya kuat macam tadi itu masih lama. Tapi kalau takbir ada pernah saya pancing takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahumma barik lana subhanahu. Kita nyuruh takbir, dia Allahumma barik lana pula. Nah, berikutnya tiang yang ke
Tiang yang keempat, masyarakat sekitar. Kira-kira masyarakat sekitar Nurul Ilmi ini untung atau tidak dengan adanya Nurul Ilmi? Bayangkan kalau di tanah ini dibangun pabrik semen. Bayangkan kalau di sini dibangun pabrik semen. Keliling ini, jangankan atap rumah, bulu hidung pun putih. Habis kena semen semua. Bayangkan kalau di sini ada tambang batu bara, hitam semua muka. Nggak mempan skincare. Dipasang skincare pagi, muka putih, leher hitam. Ini Ustaz Somad ini kayak nyindir-nyindir saya kayaknya. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung, takut orang ini mati. Masyarakat sekitar, yang kanan, yang depan, yang kiri, kalian beruntung. Ini bukan perjuangan ringan Pak Kiai. Beli tanah ini 1 meter 1 juta, yang depan itu 3 juta, karena ini strategis pinggir jalan samping kota. Harganya memang yang harga sekolahnya yang desa, tapi kampusnya kota dan berkualitas tinggi, bagus untuk pendidikan anak-anak kita. Jangan lupa daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Ingat, kuota terbatas. Apalah tujuan Ustaz Somad mengiklankan Nurul Ilmi? Satu saja, saya ingin dapat amal jariah. Anak bapak ibu belajar di sini, tamat TK, masuk SD, tamat SD, masuk SMP, tamat SMP, masuk SMA, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujud tidak baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Memang dia namanya SD, SMP, SMA, SMK umum, tapi di dalamnya ada pendidikan agama. Kenapa? Karena dia namanya sekolah terpadu. Nanti ibu bapak ditanya orang, anaknya sekolah di Nurul Ilmi ya? Iya. Itu kabarnya Nurul Ilmi betul. Kabarnya Nurul Ilmi itu terpadu. Iya. Maksud terpadu itu apa? Seperti terpadunya aku dengan kamu. La ilaha illallah. Terpadu itu maksudnya, ini saya jelaskan terpadu. Masih konsen? Masih? Kalau nggak konsen, sirup udah siap. Ada orang yang hanya belajar umum, fisika, kimia, biologi, matematika, nggak belajar agama. Ada orang yang cuman belajar agama, akidah, fikih, hadis, tafsir, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, nggak belajar umum. Di sini terpadu, dipadukan antara agama dan umum. Walaupun anak bapak belajar fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, tapi dia juga belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, belajar fikih mazhab syafi'i, belajar akidah akhlak, belajar tafsir hadis, bacaan Quran. Jadi jangan khawatir, masyarakat sekitar kalau belum bisa bantu jangan ganggu. Karena keberadaan sekolah ini insya Allah rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal. Kurang apa lagi coba kampusnya cantik, gedungnya mentereng sampai ke atas, masjidnya juga bagus cantik. Ustaz tahu dari mana masjidnya bagus? Itu ada fotonya di profil. Belakang sana asramanya bagus. Maka masyarakat yang ada di sekitar datang kemari, lihat, masukkan anak. Orang dari tempat lain jauh-jauh datang, masyarakat sekitar. Kalau tuan beli rendang
jangan dimakan dengan kubis. Kalau mimbar sudah tumbang, tanda waktu sudah mau habis. Berikutnya tiang yang kelima. Kok langsung 6 mentang-mentang tumbang? Tiang yang kelima adalah murid-murid. Mana muridnya? Angkat tangan. Oh, Masya Allah. Jangan lama-lama, ketiak basah. Kalian akan jadi gubernur Sumatera Selatan. Daftar KPU dulu. Kalian akan jadi Bupati Kamu nanti kalau sudah besar jadi apa? Saya mau jadi dokter spesialis yang kaya raya, membahagiakan orang tua. Ada yang perempuan, ditanya yang laki-laki, kamu mau jadi apa? Jadi suami dia. Itulah laki-laki yang cerdas. Hari ini kalian memang SMP, hari ini kalian SMA, hari ini kalian SMK, tapi nasib tak tahu 20 tahun akan datang kalian adalah orang-orang sukses yang membahagiakan orang tua. Cita-cita nggak usah tinggi-tinggi anakku, citanya cuma satu saja, ingin membahagiakan orang tua. Saya nggak pernah cita-cita jadi itu jadi ini, enggak. Saya cuma cita-cita aku sekolah S1 di Mesir, S2, S3, habis itu nanti aku bawa ijazah, aku mau jadi dosen, aku mau bawa emak ayahku haji dan umroh, aku mau membahagiakan mereka. Bahagiakan orang tuamu, buat mereka seperti raja. Insya Allah rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Itu bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tengok bapak-bapak yang ada di atas ini, anak-anakku sekalian. Ada kalian yang mau jadi polisi, jadi kapolsek insya Allah, jadi kapolres. Ada yang mau jadi tentara, jadi dandim kalian insya Allah, jadi panglima kalian insya Allah. Ada yang mau jadi pak asisten mewakili bupati, yang lama-lama bisa jadi bupati, insya Allah jadi pejabat-pejabat. Kamu, saya kepala dinas PUPR. Kamu, saya jadi kepala dinas pendapatan daerah. Kamu, saya jadi kepala dinas pendidikan. Kamu, saya jadi ibu dharma wanitanya. Karena mereka cuma kepala dinas, yang megang uang kan saya. Betul? Betul pula. Wahai bapak ibu guru, anak yang kau didik sekarang, yang ingusnya belepotan, itulah yang akan jadi pemimpin Indonesia masa depan. Sabar-sabar mengusap kepala mereka. Nanti mereka alumni Nurul Ilmi akan buat acara reuni akbar Nurul Ilmi yang ke-30 tahun 2055. Penceramahnya Abdul Somad. Masih saya. Masih saya. Waktu itu yang hadir, yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan, alumni Nurul Ilmi, Bapak Bupati, Panglima, Tentara, Polisi, dan Lanut dan Lanal, alumni Nurul Ilmi. Amin. 2025 saya kesini. Saya datang lagi nanti reuni akbar 2035, 2045, 2055 saya kemana. Waktu itu Bapak Ibu udah tinggal semua. Ini udah mayat-mayat semua. Yang hidup waktu itu saya hidup. Saya beberapa lah masih. Anak-anak hadroh hidup. Hai guys. Ini nama grupnya Ashiqul Mustafa. Ashiqul Mustafa, perindu Nabi Muhammad SAW. Anda ingin walimah, ingin akikah, ingin nikah, nikah lagi, undang Ashiqul Mustafa. Bimbingan Habib Mahdi, sahabat kami yang dulu selalu menemani kami. Sekarang kami ditemani oleh Ustadz
Kemas Ali. Mudah-mudahan Ustaz Kemas Ali sehat walafiat. Adik-adik Asyikul Mustafa juga tetap semangat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kalau mau cari menantu, booking dari sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam ibu doakan, Bu. Apalagi di malam-malam Ramadan ini masih ada 8 malam lagi. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rabbi habli minas sholihin. Jadikan anakku anak yang kok somat? Soleh. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Jadikan anakku yang soleh, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari sabu-sabu, selamatkan dari pil anjing gila, selamatkan dari lep kambing, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari fitnah akhir zaman. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang ke benteng tiang yang terakhir Nurul Ilmi adalah pemerintah. Pemerintah punya kuasa untuk tanda tangan 20% membantu pendidikan, berikan dana bantuan, berikan kelas dan asrama. Bisa atau tidak bisa? Selama tanda tangan masih laku, selama jabatan masih ada, pakai untuk menolong sekolah agama. Takbir. Allah Akbar. Tuh apa Ustadz ngomong begitu? Pak Bupatinya kan nggak datang. Nanti ceramah saya ini akan di-share oleh Pak Asisten ke Pak Bupati semua. Ingatkan di menit berapa saya ngomong, Pak. Ibu-ibu juga nanti share ke bupati-bupati. Jangan lupa tulis di bawah, tonton, subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bupati paling lama berapa tahun? 10 tahun, 2 periode. Setelah itu Pensi. Setelah itu akan dikenang orang kalau kita berbuat sesuatu. Coba buatkan, di tanah masih cukup, dibuatkan di bawah 5 kelas, atas 5 kelas, 3 lantai 5 kelas. Jangan sampai 5 lantai, sampai di atas gurunya innalillah. 3 lantai cukup. 5 kelas, 5 kelas, 5 kelas. Berapa kelas? 15 kelas. Nah, kelas pertama bupati, kelas 2 kepala dinas, kelas 3 kapolres, kelas 4 dandim. Bisa apa tak bisa? Bisa. Pak Kapolres tinggal kumpulkan Kapolsek, Babin Kamtibmas, langsung buat kelas. Siap. Selagi tanda tangan masih ada, selagi baju seragam masih dihormati orang, selagi pistol masih besi, pakai untuk membuat kelas di sekolah-sekolah agama. Betul? Memangnya tunggu. Memangnya kalau Pak Bupati buat kelas, Kapolres buat kelas, Pak Dandim buat kelas, Kepala Dinas buat kelas, ada untungnya untuk saya? Nggak ada. Terus untuk apa Ustaz sampaikan begitu? Supaya Bupati, Kapolres, Kapolsek, Kepala Dinas semuanya dapat amal jariyah. Bupati, pejabat, orang kaya semuanya mati. Orang kaya mati, pejabat yang kuat-kuat tadi. Ini nggak kalian jaga hati orang, nggak jadi nanti kelas itu. Ustadznya yang kalian bilang mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun bisa juga membuat. Ini kan banyak komunitas-komunitas ini. Buat nanti nama kelasnya kelas jilbab hijau pucuk pisang. Di sampingnya kelas hijau tua. Di sampingnya kelas kuning. Bisa dimintakan sama Pak Ketua Pembina, Pak Pembina Yayasan, kami mau nyumbang 1 kelas, tapi tolong buatkan nama kami. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Bawah 5 kelas, tengah 5 kelas, atas 5 kelas. Berapa kelas? 15. 1 kelas isinya 20 orang. Itu sudah lapang. 15 kelas sudah bisa menampung 300 santri, sepertiga dari santri Nurul Ilmi. 900 bagi 3, 300, 300, 300. Tanah masih luas.
Saya Pak Ustadz Somad, setelah mendengar ceramah Ustadz tadi, maka saya bertekad mau mewakafkan tanah saya untuk Nurul Ilmi. Itu Pak Ustadz, tanah yang ada di samping-samping itu mau saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Gimana mau wakafkan tanah orang? Mobil-mobil yang mahal-mahal ini kalau kita mati, kita ninggal, mobil tinggal, rumah tinggal, bini. Ibu, boleh saya tanya, Bu? Jawab dengan jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Saya tahu Pak, kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi saya cuma mau menyadarkan mereka yang berkata kolah bulan, kolah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Kebalik, berarti masih sehat. Abang jangan pergi lama-lama ya, aku nggak bisa sendiri. Yang ketawa anak kecil pula, macam paham aja. Saya sudah ceramah 50 menit, anak kecil masih konsen. Di tempat lain anak kecil kita ceramah dia lari-lari, dipanjatnya tiang. Masih syukur manjat tiang, jilbab emaknya ditariknya. Tapi di Banyu Asin anak-anak masih fokus. Ini menunjukkan anak-anak kita ini tunggu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba solawat? Saya solawat karena saya tengok ada kotak lewat. Begitu melihat kotak lewat, tiba-tiba jantung saya nggak normal. Nah, kotak-kotak tolong jangan cuma di bawah aja, naikkan ke atas. Ini ada ikan patin, ada ikan hiu, ada ikan lumba-lumba. Coba naikkan ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Udah kalian foto gambar tadi? Kalau enggak pulang sekali lagi. Apalah salahnya kalian rekamkan pakai video slow motion. Sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ikut Ustadz Somad. Ustadz Somad itu sedekah ria, Ustadz Somad itu sedekah sum'ah, Ustadz Somad itu sedekah biar supaya dipuji. Kau gak sedekah lagi. Yang penting sedekah. Habis itu luluskan hati dengan keikhlasan, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Orang yang ngejek-ngejek ibu, alah kalian berada di aset, pakai jilbab, pakai seragam, sedekah, riak, itu karena dia nggak ikut. Nggak usah pikirkan cakap orang, anjing menggonggong. Untuk apa kalian nyumbang kelas di Nurul Ilmi? Kalian buat kelas, kalian buat nama kalian, itu riak. Ngomong sama dia, anjing menggonggong tapi tidak apa? Kau bilang aku anjing? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik
رافع الشأن والدرج أطفأت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أطفأت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Gimana jantungnya? Udah tenang? Jadi cara menenangkan hati itu dengan zikir. Saya tadi begitu melihat kotak itu memang nggak tenang hati saya. Awalnya jantung saya ini normal. Kalau jantung itu normal bunyi detaknya. Tapi kalau nggak normal, jantung itu bisa nggak normal ditetapkan disebabkan oleh dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Betul Bu? Betul pula kata. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah 6 tiang. Saya mau selesai tabligh akbar ini ada efeknya. Jangan euforia bahagia sesaat tabligh akbar. Wah, selesai itu nggak ada apa-apanya. Saya mau setelah selesai ini datang majelis taklim hijau daun, datang majelis taklim hijau pekat, datang majelis taklim yang sudah menguning. Datang kemari, jumpai Pak Kiai, Pak Kiai, kami mau bangun satu kelas, buat gambar kami, buat nama kami, doakan kami, bacakan Al-Fatihah setiap pagi. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana insyaallah. Amin. Saya mau selesai acara ini, berdatangan semua pejabat, polisi, TNI, Polri, nanya ke Pak Kiai, Pak Kiai, mana sumur bor yang mau dibuat? Mana asrama yang belum selesai? Mana kelas yang kurang? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Buatlah. Itulah yang akan mengalir nanti sesudah kita mati. Rumah bapak, rumah ibu akan dijual anak-anak untuk beli rumah yang baru. Mobil bapak akan ditarik leasing karena baru bayar DP 3 bulan. Surat tanah dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional, ganti nama orang lain, akte notaris. Surat STNK BPKB mobil ganti nama orang lain. Ada yang lebih menyakitkan Pak, surat nikah. Surat nikah bapak, mereka hanya nunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu berganti dengan nama Bronis Brondoman. Betul Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selama 1 jam saya menyampaikan tausiah 6 tiang Nurul Ilmi. Tentu banyak omongan saya menyinggung perasaan bapak dan ibu. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Saya nggak ada niat macam-macam. Niat saya cuma satu. We love Nurul Ilmi. Ustaz dapat ide We love Nurul Ilmi itu dari mana? Ada tulisannya. Makanya nanti sebelum pulang foto semua di sana, langsung update status di Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, miligram, kilogram.
supaya kita semua kalau ada anak-anak orang Sumatera Selatan, Palembang daftar kemari, kita semuanya Bapak Ibu Majelis Masjid Taklim semuanya dapat amal jariahnya insyaallah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah. Amin. Nurul Ilmi menjadi tempat pendidikan agama Islam yang menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yayasan Majelis Guru, Bapak Ibu pejabat, wali murid semuanya sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis di Nurul Ilmi ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada yang sakit-sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia ampunkan dosanya, curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ujian luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala aziban illa zawwajata. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum punya keturunan berikan keturunan anak soleh solihah penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Allahumma ja'al hadhil madrasata madrasatan azimatan mubarakatan fiha. Jadikanlah Nurul Ilmi lembaga pendidikan Islam terpadu yang penuh dengan keberkahan. Taharraja minhal ulama wa su'ama. Keluar dari Nurul Ilmi ini para alumni calon pemimpin ulama masa depan ya Allah. Allah dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami, selamatkan Nurul Ilmi, selamatkan Banyuasin, selamatkan Sumatera Selatan, selamatkan Indonesia dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jaga kebersihan Nurul Ilmi. Bawa sampah-sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.